Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini di depan tirai cahaya tipis pintu masuk gua warisan iblis Han Guang, beberapa sosok hendak bergegas masuk ke dalamnya. Namun tepat ketika hendak masuk, mereka berhenti karena mereka tertarik oleh sebuah suara derap langkah dari belakang mereka. Segera mereka dapat melihat dua sosok yang menyapu ke arah mereka dengan sangat cepat. Bahkan hampir sampai di depan gua warisan dalam sekejap. Dan keduanya menatap beberapa orang yang berdiri di samping dengan mata dingin. Di dalam gua ini ada sosok kuat dari dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Saya tidak tahu bagaimana dua orang ini juga akan memasukinya. Sebuah sosok berkata perlahan, kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Namun begitu sosok itu selesai berbicara, salah satu dari dua sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, yang membuat sosok yang berbicara itu terguncang. Kemudian menyembur seteguk darah dari mulutnya, bahkan muncul banyak lubang yang tak terhitung jumlahnya dengan darah yang terus mengalir di tubuhnya. Segera sosok itu melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengunci kepala sosok yang berbicara. Kemudian dia melakukan teknik penekanan terhadap pria yang berbicara. Tepat ketika pria itu merasakan tekanan yang sangat kuat, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Kemudian dia menyemburkan seteguk besar darah lagi dan mencoba melepaskan kekuatan terkuatnya untuk melarikan diri dengan putus asa. Namun yang tidak pria itu sadari adalah ada seekor ular berbisa, panjangnya setengah lengan dan setebal ibu jari melingkari tubuhnya. Ketika pria itu melarikan diri hingga jarak 100 kaki, tiba-tiba ular berbisa itu menggigit lehernya dengan keras, yang membuat pria mengeluarkan keluar jeritan melengking. Karena racun dari ular tersebut menyebar dengan cepat, yang membuat tubuh pria itu dipenuhi dengan nanah yang berwarna hijau, yang bercampur dengan darah terus keluar dari tubuhnya. Adegan itu sungguh menakutkan. Jika saya tidak salah, seharusnya kedua orang itu bukanlah putra di antara kedua keluarga besar di bintang Han Guang. Menurut rumor, kekuatan leluhur dari kedua keluarga besar ini juga telah mencapai alam keabadian kaisar. Namun mereka tidak mampu melawan kedua orang tersebut. Pan Fengxiang berkata perlahan, "Saya tidak tahu apakah Anda telah memperhatikan atau tidak, bahwa sekarang banyak orang kuat telah muncul di reruntuhan kuno di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis akhir-akhir ini. Jika dilihat dari sudut pandang metode yang mereka gunakan, metode mereka sangat asing dan tidak menyerupai warisan keluarga besar di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Sejauh yang saya tahu, sekarang banyak informasi yang telah normal, telah dipublikasikan baru-baru ini, dan sejumlah besar orang yang berkuasa telah muncul di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Dan kemungkinan besar, orang-orang berasal dari dunia lain." Jin Dongming berkata perlahan, matanya menyusut saat melihat dua sosok di sisi yang jauh. Namun Jin Dongming masih bisa merasakan aura kuat yang dipancarkan dari mereka. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, mungkin masih sangat sulit untuk bersaing dengan kedua orang tersebut. Apakah yang saudara Jin maksud adalah kedua orang ini mungkin bukan orang kuat di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, dan mereka adalah penyusup dari dunia lain? Pan Fengxiang bertanya dengan bingung. Tepat mendengar pernyataan Pan Fengxiang, Jin Dongming menyipitkan alisnya sedikit, kemudian berkata dengan marah, "Kenapa Anda bertanya kepada saya? Kenapa Anda tidak menanyakan sendiri kepada kedua orang itu?" Jelas, mendengarkan omong kosong Pan Fengxiang benar-benar membuat Jin Dongming merasa tidak berdaya. Apakah mungkin seseorang yang bukan musuh dari keluarga besar telah mengatur seseorang?
karena kebetulan ada orang yang bernama Chow dan Pen dari luar dunia ini. Wan tua yang selalu diam berkata dengan tegas, "Saya juga penasaran tentang masalah ini, tapi menurut saya masalah ini harus segera dikonfirmasi. Bagaimanapun sekelompok orang yang masuk pastinya adalah musuh keluarga besar, namun kedua orang tersebut belum tentu dari keluarga besar. Karena jika mereka benar-benar berasal dari keluarga musuh, kekuatan mereka pasti lebih tinggi dari keluarga musuh tersebut. Tapi mereka juga pasti akan memilih pendamping." Jin Doming mengangguk dan berkata perlahan, "Pada saat ini, dua sosok di depan gua warisan iblis Han Guang memancarkan cahaya dingin, sehingga mengejutkan semua orang di depan gua warisan iblis Han Guang. Meskipun kedua orang ini terlihat asing di mata semua orang dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, tetapi jika Xiaoyan melihat mereka berdua, Xiaoyan pasti mengenali mereka. Karena kedua orang ini adalah Tianxun dan Ningyo dari Istana Surgawi di dunia Sensi. Karena kedua Raja Roh ini datang ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis juga ingin mencari peluang untuk menciptakan terobosan keabadian para dewa. Bagaimanapun mereka berdua adalah Dewa Abadi sejak awal. Oleh karena itu mereka juga mengetahui dengan jelas apa yang mereka butuhkan untuk dapat kembali ke ranah keabadian para dewa. Sehingga setelah mereka mengetahui ada gua warisan iblis Han Guang, setelah mereka memasuki di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, mereka langsung bergegas datang ke tempat ini. Oleh karena ketika dia sampai ke tempat ini, mereka berpikir, hanya makhluk dari dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, Ordo yang memenuhi syarat untuk memasuki gua warisan iblis Han Guang. Sialan, orang ini benar-benar tidak tahu banyak tentang informasi tempat ini. Tianxun berkata perlahan, kemudian menggelengkan kepalanya. Jelas setelah melukai para pria sebelumnya, Tianxun menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari jiwa pria tersebut. Namun dia tidak menemukan informasi yang berguna. Sepertinya kita hanya bisa masuk ke dalam sendiri, karena apa yang ada dalam ingatan orang ini, gua warisan ini sangat berbahaya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Tianxun berkata dengan serius. Mendengar itu, Nengyo mengangguk perlahan. Dia memiliki penampilan yang menawan, tapi tidak berpenampilan seperti laki-laki ataupun perempuan. Namun dia memiliki rasa keintiman dalam gerak-geriknya. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berdua mulai bergerak maju ke arah gua warisan iblis Han Guang. Pada saat yang sama, di dalam gua warisan, medan jalan di tempat ini tidak serumit yang dibayangkan semua orang. Karena beberapa jalan mengarah ke satu yang menyatu dalam jalan besar. Oleh karena itu, Xiaoyan juga tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam lagi. Tetapi juga mengamati daerah sekitarnya. Karena informasi yang Xiaoyan terima dari Pan Feng Xiang, kemungkinan untuk menjadi pewaris di dunia ini sangat kecil. Bahkan juga sangat berbahaya. Saat Xiaoyan mengamati sekelilingnya, tiba-tiba dia mendengar gerakan datang dari dalam gua. Oleh karena itu, dia bergegas untuk bersembunyi ke samping. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas ada sekitar 7 atau 8 orang dalam kelompok yang mengenakan jubah yang sama, dan mereka bergegas menuju ke dalam gua warisan. Apakah mungkin 7 atau 8 orang ini berasal dari musuh? Salah satu dari 3 keluarga besar yang mereka bertiga sebutkan sebelumnya. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, bagaimanapun dia sangat penasaran jika mereka adalah musuh yang disebut oleh ketiga leluhur bintang ungu, mungkin avatar Dewa Iblis abadinya yang terluka parah. Jika dia berasal dari musuh 3 keluarga besar ini, mungkin pembentukan kembali tubuh fisik avatar Dewa Iblis abadi dapat dihindari. Dan tidak perlu menggunakan api abadi untuk memperbaiki daging dan darah avatar Iblis abadi. Meskipun tanpa api abadi Xiaoyan yang mengenali daging dan darah avatar ini, mungkin dia sudah runtuh sejak lama. Namun jika avatar Dewa Iblis abadi ini benar-benar salah satu musuh dari 3 keluarga besar di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno,
mungkin identitasnya akan sangat berguna. Memikirkan masalah ini, mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi kontemplasi, tetapi kemudian cahaya terang keluar dari matanya. Karena jika dia membentuk kembali tubuh fisik avatar Dewa Abadi, dia akan mengubah garis keturunannya. Sehingga saat Xiaoyan kembali ke musuh 3 keluarga besar sebagai leluhur, secara alami Xiaoyan akan mendapat perhatian lebih dari keluarganya. Sehingga dia bisa berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan avatar Dewa Iblis Abadi sedikit. Setelah Xiaoyan memikirkan rencana yang tepat, Xiaoyan harus mengikuti kelompok ini. Namun ketika Xiaoyan tidak mengikuti mereka, tiba-tiba terdengar 2 suara angin kencang yang menyapu. Bahkan Xiaoyan dapat merasakan aura yang sangat kuat di belakangnya. Segera Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyembunyikan nafasnya. Sekarang Xiaoyan berada di dalam gua yang gelap. Dia menatap 2 sosok yang sedang bergegas masuk. Namun tepat ketika kedua sosok itu mendekat, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Namun dalam kegelapan gua ini, mata Xiaoyan juga memancarkan cahaya api yang menyala-nyala. Jelas Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan 2 raja roh istana surgawi dalam waktu singkat. Namun setelah memasuki gua warisan ini, Xiaoyan juga harus bersembunyi di kegelapan tanpa mengambil tindakan apapun, karena meskipun dia sendiri telah mencapai keabadian Kaisar langkah kelima dan avatar Dewa Asli mencapai bintang 7, tetapi dia juga tahu jika Xiaoyan mengambil tindakan sekarang, dia akan menghadapi 2 raja roh yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-9 secara langsung. Meskipun Xiaoyan sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan mereka. Tetapi jika Xiaoyan mengambil tindakan sekarang, peluang menangnya hanya kurang dari 50%. Meskipun Xiaoyan tidak memahami keabadian para dewa, tetapi Xiaoyan juga tahu alasan Tianxun dan Ningyo tidak ragu-ragu meninggalkan dunia sensi untuk mencari peluang terobosan keabadian para dewa. Itu sudah menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan terobosan. Jika saya ingin melawan mereka, sepertinya saya harus menyiapkan pil penawar racun terlebih dahulu dan membiarkan avatar Dewa Asli saya menerobos Dewa Asli bintang 8. Bagaimanapun, kekuatan avatar Dewa Asli juga harus lebih ditingkatkan secepat mungkin. Jika tidak, situasinya mungkin akan bertambah rumit. Belum lagi, saya belum menemukan cara untuk menghancurkan hati biru mereka yang tidak bisa dihancurkan. Jadi saya harus menemukan cara untuk memecahkan masalah hati biru mereka dalam pertemuan di alam dewa kekacauan berikutnya. Setelah Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dia akhirnya bisa menjadi tenang. Karena dia sama sekali tidak perlu mengambil resiko yang terlalu besar. Namun dengan kedatangan mereka, mungkin mereka akan membuat Xiaoyan akan menghadapi situasi yang lebih sulit. Jadi Xiaoyan harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setelah 1 batang dupa menunggu mereka masuk ke dalam gua warisan, Xiaoyan juga mulai bergerak masuk ke dalam gua tanpa terburu-buru. Namun setelah sekitar 100 kaki, Xiaoyan melangkah, tiba-tiba pemandangannya menjadi cerah. Karena dia dapat melihat dengan jelas ada langit dan bumi di dalamnya. Seolah-olah Xiaoyan telah memasuki susunan ilusi yang cukup kuat. Tapi tempat ini juga sangat sunyi, tanpa ada jejak makhluk hidup sama sekali, sehingga memang mudah bagi banyak orang mencapai kebenarannya gua warisan ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.